Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, sebelum kita memulai materi kita pada pertemuan kali ini, dengan penuh kerendahan hati, saya meminta kepada seluruh mahasiswa untuk membaca Fatihah kepada sahabat saya, kepada senior saya, yang pada hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021 jam 3:30 tadi meninggal dunia. Beliau adalah Dr. Hasan Abadi, Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Malang, dan sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Bani Rahmat Malang. Mari kita bacakan Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah ila ruhi Dr. Hasan Abadi. Anallaha yaqbal hasanatihi wa yatajawaz an sayyi'atihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Pada pertemuan ini kita akan membahas seputar Al-Qasasul Qur'ani, cerita dalam Al-Quran. Akan kita bahas seputar definisinya, karakter cerita dalam Al-Quran, tujuan cerita dalam Al-Quran, dari mana sih sumber cerita-cerita Al-Quran itu bisa kita kembangkan, kita validasi keabsahannya, kesahihannya. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih kaidah pembangunan dan bangunan dalam sudut pandang cerita-cerita Al-Quran. Kemudian apa sih materi terciptanya malaikat dan jin. Kemudian yang terakhir kita akan membahas seputar etapa penciptaan Adam alaihissalam atau etapa penciptaan manusia pertama sebelum ditiupkan roh. Semangat kita dalam kuliah ini adalah Quran Surah Al-Imran ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Ini adalah cerita yang hak. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Yang pertama adalah at-ta'rif, definisi makna qasas. Akan kita apa sih qasas itu? Artinya biasa kita artikan dengan cerita. Kita akan tinjau dalam segi bahasa, istilah, dan dalam bahasa Al-Qur'annya. Secara bahasa, al-qasas adalah tadabul asar, adalah sebuah peninggalan yang diteliti, dicari secara benar, secara valid, secara sahih, secara berurutan. Oke, itu ya. Dicari beritanya secara berurutan. Atau juga as-sadr, atau qasas itu artinya juga bisa bermakna dada. Kenapa? Karena dalam dada itu ada tulang-tulang yang dia berjajar secara rapi. Nah, ada juga al-istiwa. Makna dari qasas, cerita itu adalah sama sisinya, antara kanan dengan yang kiri, depan dengan belakang, atas dan bawah. Ada kesamaan. Itulah makna dari qasas secara bahasa. Sedangkan secara istilah ada, secara Qur'aniyah disebutkan bahwasanya arti qasas adalah al-akhbar al-mutadabi'ah, cerita yang sampai kepada kita secara turun temurun, cerita yang sampai kepada sesuatu, kabar yang sampai kepada kita dari satu generasi ke generasi yang lain, itu mutatabi'ah. Kemudian al-amru wal khobar juga bisa bermakna cerita. Kemudian secara istilah, mana qasas adalah akhbaruhu an akhwalil umam al-madiyah wal nubuwah as-sabiqah wal hawadis al-waqi'ah. Secara istilah, qasas adalah berbagai kabar Al-Quran seputar cerita umat-umat terdahulu, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, atau bahkan
sebelum alam duniawi, yakni alam surgawi, sebagaimana kita temukan dalam Al-Baqarah cerita seputar Nabi Adam ketika masih di surga bersama para malaikat, bersama iblis dan bersama ibu Hawa. Ada nubuwah as-sabiqah, nabi-nabi yang ada sebelum Sayyidina Rasulullah SAW, yang menurut para ulama jumlahnya ada yang membatasi 124.000, namun juga ada yang tidak membatasinya. Wal hawadis al-waqi'ah, dan cerita-cerita yang lampau seperti cerita Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Aikah, cerita kaum Sodom, dan cerita-cerita yang lainnya. Maka dari definisi ini, makna qasas ini, lil qasas sartani, cerita itu dalam Al-Quran punya dua syarat. Yang pertama adalah husnul tadabu'i wal jam'i li hadzal qisasi. Bahwasanya cerita itu harus berantai dari cerita aslinya, ditangkap oleh satu generasi di masanya, ditangkap oleh generasi setelahnya, sampai kepada kita. Itu namanya tadabu. Dan tadabu ini harus husn, harus hasan, harus husnu, harus baik, valid, sahih. Oke. Kemudian husnul tasawi baina riwayati wal hadis. Kita sebuah cerita itu harus diceritakan sebagaimana kita mendapatkan dari informan sebelum kita, dari informan pertama, dari sumber beritanya, maka kita harus menyampaikan sebagaimana sumber berita itu. Namanya adalah husnul tasawi baina riwayah. Ketika kita menerima cerita itu A, B, C, maka hadisnya ketika kita menceritakan, kita harus menceritakan A, B, C, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Itulah cerita. Oke, selanjutnya taksimul qasas al-Qur'ani, ragam cerita dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu ada cerita para nabi, cerita para nabi ya. Kemudian ada cerita yang selain nabi. Cerita pada para nabi, maka kalau kita berbicara cerita para nabi, maka kita akan temukan ini secara detail ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke. 23 ini kita akan menemukan cerita-ceritanya. Jadi kalau ceritanya adalah Qisasul Anbiya, maka kita akan menemukan 22 nama nabi. Oke. Ada ceritanya dalam Al-Qur'an. Lebih detailnya kita akan lihat klasifikasi. Kalau ceritanya adalah cerita para nabi, maka ada yang mutawwal. Ada yang ceritanya panjang dalam Al-Quran. Seperti kisah Ibrahim, Musa, Yusuf alaihissalam. Ceritanya panjang, berserakan di beberapa surah dalam Al-Quran. Oke. Ibrahim, Musa ada dalam Al-Baqarah, ada dalam Al-Imran. Ya. Kemudian mutawasid, sedang-sedang, tidak panjang, tidak pendek. Ada kisah Yunus alaihissalam, Sulaiman, Lut. Ada yang pendek, Ismail, Isa, atau la na'rifu illa ismahu. Kita tidak tahu kecuali hanya namanya saja. Al-Quran menyebutkan namanya, namun Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cerita Nabi ini. Ada 3 ya, ada Ilyas, dan ada Zulkifl. Ada namanya dalam Al-Quran, dia sebagai Nabi dan sebagai Rasul, tapi tidak dijelaskan bagaimana cerita tentang ketiga Nabi ini. Kemudian ada juga kisah yang berhubungan dengan kisah para Nabi, seperti cerita ibu Nabi Musa, seorang wanita yang mendapatkan wahyu dari Allah karena beriman dan bertauhid. Korun, orang kaya yang durhaka, awalnya miskin, kemudian didoakan kaya oleh Nabi Musa, kemudian setelah kaya dia ingkar, sombong, bakhil, tidak harta karun ya. Kemudian mukmini ali Fir'aun, keluarga Fir'aun yang beriman. Kemudian cerita tentang sapi, tersesatnya Bani Israel. Nah, ini semuanya ada dalam cerita Nabi Musa. Kemudian perjalanan Nabi Nabi Musa al-Khadir. Kemudian juga ada cerita Nabi Musa ketika berburu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Musa yang dia adalah Nabi dan Rasul
dia alimus syariah, dia adalah nabi yang menyampaikan syariat Tuhannya. Kemudian dia diminta oleh Tuhannya, diperintah oleh Tuhannya untuk mengaji ilmu hakikoh kepada Khidir alaihissalam, atau yang terkenal dengan ilmu ladunnya Khidir alaihissalam. Sebagaimana bisa kita lihat dalam Al-Kahfi, ceritanya Al-Kahfi. Kemudian kisah Saba yang bersama dengan kisah Sulaiman, kisah Maryam, kisah makanan yang turun dari langit, sebagaimana ada dalam cerita Nabi Isa alaihissalam ya. Maryam dan sebuah cerita yang sangat ajaib dan khawarikul adah, seorang perempuan bisa hamil tanpa melakukan hubungan suami istri, kemudian lahirlah dari kandungan itu seorang nabi namanya Isa alaihissalam. Kisah Talut dan Jalut sebagaimana dalam kisah Nabi Daud alaihissalam. Talut ini adalah seorang yang tidak kaya, bukan orang yang terpandang di kaumnya, namun karena Allah memberikan ilmu dan memberikan kekuatan fisik, maka dia diangkat sebagai raja. Sebagaimana kita bisa baca di akhir-akhir juz 2 ya. Inna Allah ba'asa lakum Taluta malika. Nah, itu dia ketika Allah mengutus Talut sebagai raja. Dia dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua keunggulan. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kata Allah adalah bastatan fil ilmi wal jism. Talut ini layak menjadi raja walaupun bukan keturunan raja, bukan keturunan orang ningrat, bukan keturunan orang hebat, tapi karena dia memiliki ilmu pengetahuan dan dia memiliki kekuatan fisik, oke, maka dia layak menjadi seorang raja. Kemudian di Al-Quran juga ada beberapa kisah yang menerangkan tokoh-tokoh atau aktor-aktor yang tokoh ini tidak bisa dipastikan apakah dia seorang nabi ataukah dia kekasih Tuhan. Sebagaimana kisah Luqman alaihissalam, juga ada surat Luqman itu ya. Luqman ini tokoh atau aktor yang diceritakan dalam Al-Quran, luar biasa sekali. Bagaimana Luqman ini diceritakan dalam Al-Quran, namun ternyata dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Ini sebagaimana jumhur ulama kita mengatakan. Kemudian ada kisah Ghairul Anbiya, kisah-kisah yang bukan nabi, seperti kisah Nabi Adam, dua anak Nabi Adam ya, Qabil dan Habil. Qabil yang iri kepada Habil, karena ada iri hati inilah Qabil menjadi manusia yang pertama melakukan pembunuhan dan pengaliran darah di muka bumi. Harut Marut, sebagaimana cerita dalam Sulaiman wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman alladzi maru ala qaryah au kalladzi maru ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha alladzi sanakha min ayatillah ashabus sabat ashabul qaryah ashabul ukhdud ahlul kahfi. Ya, ini yang terkenal ya, ahlul kahfi. Kita menemukan ada seekor anjing yang bernama apa itu dalam Al-Qur'an itu, Ja'farin wa Qaranin wa Adanin wa Lahin wa Syadqamin wa Huwaladin wa Wasyik ya. Jadi kalau Anda coba membaca soal Kahfi, kemudian Anda menemukan redaksi anjing, maka menurut Alfiyah Ibnu Malik, maka nama anjing itu adalah Wasyikun, itu nama anjing Ashabul Kahfi. Kemudian juga ada Dzulqarnain ya, Dzulqarnain ini ya. Oke. Selanjutnya adalah kita akan berbicara Al-Soful Qasasil Qur'ani, karakter cerita dalam Al-Quran. Kalau kita ini kan kalau mendengar kata cerita itu kan dalam otak kita banyak cerita yang fiktif ya. Fiktif, jadi bohong, buat-buatan. Banyak cerita itu yang tidak sesuai dengan fakta, akhirnya menjadi mitos. Ya. Dan kalau cerita ini diceritakan Al-Quran, maka cerita ini ada dua karakternya, adalah ahsanul qasas, cerita yang terbaik, dan al-qasasul haq, ceritanya adalah cerita yang
benar, valid, sahih. Oke. Cerita dalam Al-Quran itu mempunyai dua tipologi, dua karakter, dua sifat. Ceritanya adalah cerita yang indah. Kemudian cerita indah ini tetap dia adalah cerita yang benar, valid, sahih sebagaimana sumber pertamanya. Kenapa? Karena yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada kita. Jalur transmisi awal dari cerita dalam Al-Quran adalah Allah, kemudian Jibril, kemudian Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mungkin cerita yang ada dalam Al-Quran itu fiktif, mitos belaka. Tidak, cerita Al-Quran tidak seperti itu. Cerita Al-Quran adalah cerita yang terbaik dan ceritanya adalah cerita yang benar, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Oke. Cerita dalam Al-Quran adalah cerita yang terbaik dapat kita sebutkan sebagaimana Yusuf ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika, kami menceritakan padamu sebaik-baik cerita. Oke, ini ya ahsanal qasas. Jadi kalau Anda melihat ada cerita dalam Al-Quran, cerita iblis, cerita malaikat, cerita jin, cerita-cerita yang sudah saya sebutkan tadi semua, para nabi atau yang lainnya, maka cerita ini adalah cerita yang benar secara teologi, cerita yang benar secara realita, dan pasti cerita yang benar dalam ilmu pengetahuan jika Anda mau mengembangkannya. Yang selanjutnya adalah cerita dalam Al-Quran adalah cerita yang benar. Sumbernya menceritakan periwayatannya A sampai B sampai C, maka diceritakan Al-Quran juga A, B, dan C. Inilah sesungguhnya ini adalah cerita yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian ahdaful qasas Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran itu dalam ayat-ayatnya, bahkan mungkin dalam suratnya, mengandung ayat-ayat dan surat-surat yang berisikan tentang cerita para nabi, cerita selain nabi, cerita malaikat, cerita jin, cerita iblis, cerita hewan-hewan, bahkan beberapa surat dari Al-Quran namanya juga hewan, Nahl, Al-Ankabut, diceritakan itu dalam Al-Quran. Ada juga nama orang-orang yang tidak diyakinkan sebagai nabi dan rasul, tapi dijadikan sebagai nama. Seperti Luqman, juga ada nama kaum Hawa, An-Nisa, Al-Baqarah, nama hewan itu ya. Sesungguhnya dalam cerita-cerita Al-Quran ini tujuannya adalah pertama at-tafakkur, mengajak kita untuk berpikir kenapa sih cerita ini disampaikan oleh Al-Quran, ma wara'ahu minal hikmah, apa hikmah dari cerita ini. Yang kedua adalah al-i'tibar, kita bisa mengambil ibrah, mengambil suri tauladan, mengambil mengambil uswah, mengambil apa yang bisa kita ambil contoh dari cerita itu. Yang selanjutnya adalah tasbitul qulub, agar hati kita menjadi tenang. Oke, akan kita lihat dalam Al-Quran Al-A'raf 176 bahwa cerita dalam Al-Quran tujuannya adalah agar mengajak kita berpikir, agar kita berpikir. Fakhususil qasas alam yatafakkarun, ceritakan kepada mereka cerita-cerita itu, cerita Nabi Adam dengan kedua anaknya, cerita Nabi Nuh dengan banjir besarnya kepada orang-orang yang membangkang cerita Allah, membangkang keimanannya kepada Allah dan Nuh. Dan kemudian seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya yang ingkar kepada Tuhannya, yaitu Kan'an. Kemudian cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Isa, dan cerita Sayyidina Muhammad SAW. Itu semuanya adalah cerita yang mengajak kita untuk berpikir, menggali hasanah kebenaran dalam cerita itu, untuk kemudian kita jadikan bekal kehidupan kita. Selanjutnya adalah al-i'tibar, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil uswah, mengambil pelajaran. Laqad kana fi qasasi ma'ibratun li ulil albab, sungguh dalam cerita-cerita para nabi itu
ada ibrah bagi orang-orang yang berpikiran cerdas dan berhati jernih. Itu adalah ulul albab. Nah, ini simbolnya Uin Maulana Malik Ibrahim Malam ya, menjadi generasi yang ulul albab. Selanjutnya adalah tasbitul qulub, agar hati kita damai, tenang, dan kuat dalam menjalani kehidupan dan mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah Hud 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Jadi kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan cerita Nabi Adam dengan cobaannya untuk mengatasi permasalahan iri hati antara Habil dan Kabil, kemudian menceritakan Nabi Nuh, Nabi yang berdakwah sedemikian lama, kemudian ditentang oleh umatnya, akhirnya Allah mendatangkan banjir bandang. Kemudian ada cerita Nabi Ayub yang oleh para ulama disebutkan musila fihi fis sabri, Nabi yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam kesabaran. Kemudian ada yang namanya Nabi Sulaiman, seorang nabi yang kaya namun tidak sombong. Kemudian dia berkata, hada min fadli rabbi. Semua ini hanyalah anugerah Tuhanku. Semua cerita-cerita ini disampaikan kepada Sayyidina Muhammad, kemudian disampaikan kepada umatnya dalam surah dan ayat Al-Quran, adalah tujuannya agar hati kita ketika kita menerima kesuksesan, kebaikan, kita ingat kepada cerita Nabi Ibrahim cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua ini adalah murni hanya fadl Allah, anugerah Allah. Ketika kita tertimpa musibah, terkena bencana, maka kita ingat bahwasanya bencana kita, musibah kita tidak sebesar bencana yang diberikan para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga hati kita bisa tenang dalam kehidupan ini. Oke, selanjutnya adalah istimdadu wa mawaridul qasasil Qur'ani. Dari mana sih sumber cerita-cerita Al-Qur'an itu dikembangkan? Oke, kalau ceritanya adalah cerita para nabi dan ceritanya para rasul, tentu saja banyak cerita yang lainnya dalam Al-Quran itu. Ada cerita hewan, ada cerita tentang malaikat. Nah, kalau ceritanya adalah tentang para nabi, artinya adalah Nabi sebelum Sayyidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi yang telah wafat beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Sayyidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cerita dalam Al-Quran ini ada dua. Pertama, di muttafaq, digunakan oleh seluruh ulama dan diterima oleh seluruh ulama. Kedua adalah mukhtalaf, sebagian ulama menggunakannya dan menerimanya, sebagian ulama menolaknya dan tidak mempergunakannya. Yang muttafaq, yang diterima dan digunakan oleh para ulama sebagai sumber Al-Quran, sebagai cerita dalam Al-Quran, adalah Al-Quran itu sendiri dan sunnah nabawiyah yang sahih, sunnah atau hadis sahih. Oke. Jadi kalau sumber cerita itu adalah Al-Quran Karim, Al-Quran ada cerita tentang Nabi Adam dalam beberapa surah Al-Quran, kita kumpulkan jadi satu, kemudian terlihat bagaimana alur ceritanya, maka tentu oleh para ulama diterima dan dipakai. Inilah. Yang kedua adalah jika hadisnya dan hadis sahih, bukan hadis yang dhaif, apalagi yang maudhu ya. Hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Pasti kalau Quran dan sunnah yang sahihat pasti diterima oleh para dan dipakai oleh para ulama. Yang kedua adalah yang dipertentangkan, ada yang memakai, ada yang tidak, ada yang menolak, atau yang tidak, itu adalah sumber yang bersumber dari Israiliyat. Israiliyat itu adalah pengetahuan, riwayat, cerita, perkataan yang diambil dari umat-umat terdahulu. Oke, dari umat-umat terdahulu. Khususnya yang diambil dari ahli kitab. Ahli kitab itu adalah kalau Anda menemukan ya ahli kitab dalam Al-Quran, maka ahli kitab itu adalah umat-umat terdahulu sebelum Sayyidina Rasulullah SAW yang diberikan kitab kepada mereka. Tentu saja mereka adalah yang terkenal adalah orang Nasrani dan Yahudi.
Wabil akhos an Bani Israel awil Yahud. Ya, terlebih adalah orang Nasrani dan orang Yahudi dengan kitab Taurat dan kitab Injilnya ya. Wal Israiliyat maujudatun fil ahdil qadim. Cerita Israiliyat tentang para nabi, penciptaan alam itu bisa kita temukan dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, baik Taurat, baik Injil, itu juga menerangkan cerita-cerita para nabi ya. Ini namanya adalah Israiliyat, cerita-cerita dalam Al-Quran kemudian di-compare dengan cerita dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, perihal cerita para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Solomon, David, Dawud, Sulaiman, di-compare. Ini namanya adalah cerita-cerita para nabi yang dikembangkan dari Israiliyah. Oke, kemudian adalah Thariqatul Quran fi Airdil Qos. Bagaimana sih Al-Quran itu menyodorkan, menyampaikan, menayangkan cerita-ceritanya dalam surah dan ayatnya. Yang pertama karakternya adalah ada mutaqiq wa tafsil. Oke, Al-Quran itu kalau menerangkan, menayangkan, memberitahu kepada kita seputar cerita umat yang terdahulu, oke ya, atau kejadian yang telah lampau, itu adalah ada mutaqiq, tidak secara detail. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah, maka sejarah dalam Al-Quran tidak disebutkan secara detail. Al-Quran itu juga bukan kitab tentang biologi, kimia, farmasi, arsitek, sehingga dia menjelaskan secara detail tentang arsitektur bangunan kaum Ad, kemudian kedokteran dalam Al-Quran. Nah, tapi Al-Quran mengandung isyarat perihal semua yang saya sebut. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitabul hidayah, kitab hidayah, bukan kitab sejarah, bukan kitab biologi, bukan kitab kimia, farmasi, arsitek, kedokteran, kemudian perpustakaan. Namun Al-Quran mengandung isyarat-isyarat perihal ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi. Itu ya, Al-Quran tidak menyebutkan secara detail perihal bagaimana sih kejadian itu terjadi. Siapa sih yang ashos ya, siapa sih yang terlibat dalam cerita-cerita itu, kemudian bagaimana sih sejarahnya, terjadi kapan, harinya kapan, cuacanya bagaimana, jam berapa, siang atau malam. Al-Quran tidak mendetailkan itu semua. Jadi kalau Anda nanti membaca tafsir dan ada ciri detail dalam cerita-cerita itu, maka detail-detail ini biasanya diambil pertama dari Israiliyat, kalau cerita-cerita para nabi. Kemudian adalah ketika dikembangkan menjadi tafsir isari, tafsir ilmi, tafsir tematik, saintifik yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Jadi tidak detail ya Al-Quran itu. Oke, selanjutnya adalah cerita-cerita yang diambil dari Bani Israel atau kaum Nasrani, Yahudi dan Nasrani dalam Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah Al-Israiliyat min hasil qabul war rudud. Cerita-cerita tentang cerita-cerita tentang Nabi. Kalau Anda nanti baca Taurat, baca Injil, kemudian Anda mendapatkan cerita-cerita, oke, maka cerita-cerita itu diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, diterima. Jadi diterima, dibenarkan jika cerita itu adalah benar. Benar itu artinya adalah tidak bohong, oke, tidak mengandung kebohongan, kemudian sesuai dengan agama kita. Yang kedua adalah ditolak. Ditolak itu artinya adalah jika cerita ini tidak sesuai dengan agama kita, dengan keyakinan kita, tentu saja ditolak. Yang ketiga adalah jika ceritanya itu adalah tatahaddatsu an tafsilati ahdatsis sabiqina al-maskuti anna fil Qur'an aw tubinu ba'd al-mubahamat fil Qur'an. Jika cerita-cerita itu baik dalam Ahdul Qadim atau Ahdul Jadid, perjanjian lama dan perjanjian baru,
Kemudian dia mungkin cerita Nabi Adam dalam Al-Quran, kemudian juga ada dalam Perjanjian Lama, ada dalam Perjanjian Baru, cerita Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, kemudian ada compare dengan cerita Solomon dalam, atau cerita Daud, ada compare dengan cerita David dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Maka karena ini adalah cerita, Al-Quran menceritakannya dengan mujmal, dengan garis besar. Kemudian dalam cerita-cerita yang berkembang di Bani Israel diceritakan dengan detail. Oke, maka sesungguhnya inilah yang diperdebatkan oleh para ulama. Oke, diterima atau tidak. Sebagian menerimanya, sebagian menolak. Oke, kemudian jika cerita Israiliyat ini ditinjau dari temanya, maka temanya adalah ada yang tata'allaqu bil aqaid ad-diniyah, ada yang berhubungan dengan akidah, ada yang berhubungan dengan syariah, dan ada yang berhubungan dengan mau'idoh, cerita dan sejarah. Dan yang ketiga inilah yang masuk dalam kategori al-mukhtalah bainal qabul wal mardud. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Oke, kalau tentang aqaid diniyah dan ahkamus syariah, tentang teologi, tentang akidah, tentang tauhid, tentang syariah, tentang fikih, jika dia adalah muwafaqah di dinina, sesuai dengan ajaran agama kita, maka tentu saja diterima. Namun jika mukhalafah di dinina, tidak sesuai dengan agama kita, ya ditolak. Okay. Nah, ini akan kita lihat. Ini adalah al-Israiliyat, contoh-contoh tentang Israiliyat yang valid, yang sah, atau yang tidak sesuai dengan agama kita, atau yang agama kita mendiamkannya, sehingga para ulama mendiamkan artinya tidak mengambil sikap agama kita secara jelas, tidak mengambil sikap. Akhirnya para ulama debatable, ada yang menyikapinya dengan menerimanya, kemudian diperjelas untuk memperdetail maksud dari Al-Quran, namun juga ada yang menolaknya, tidak menggunakannya. Kemudian al-Israiliyat as-sahihah ini, contohnya adalah seperti cerita-cerita yang diambil dari orang Yahudi, dari orang Nasrani, baik dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, yang membenarkan ayat Al-Quran perihal sifat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu berbicara, Al-Ahzab 4547, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu, ya, syahidan, sebagai saksi, pembawa kabar gembira, membawa kabar yang menakutkan, dan mengajak kepada jalan Allah dengan seizin Allah. Oke. Kemudian kita temukan dalam kitab Sunan Al-Kubra lil Baihaqi bahwasanya dalam Taurat yang belum Taurat ya, yang belum dirombak, dari Atha bin Yasar bahwasanya dalam fit Taurati, dalam kitab Taurat, wallahi demi Allah, sesungguhnya disifatkan dalam Taurat sebagaimana sebagian sifat dalam Al-Quran. Nah, ini ya. Kalau Al-Quran berbicara Al-Ahzab 4547, maka dalam Taurat Nabi Muhammad itu disebut dengan wahid zanil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bifaddin wala qaridin. Oke. Muhammad, karakter Nabi Muhammad dalam Taurat adalah orang yang menjaga orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak menulis. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allah memberi nama Nabi Muhammad dengan mutawakkil, orang yang berpasrah diri pada Allah. Karakternya laisa bifaddin, bukan orang yang suka berbicara keras, kemudian juga tidak berkarakter keras, tidak suka berteriak-teriak di pasar. Oke ya. Wala yadfa'u sayyi'ah bisayyi'ah, jika dijahati tidak membalas dengan kejahatan, tidak menjadi joker ya. Joker, tahu joker ya? Orang jahat adalah orang baik yang tidak dihargai, dan orang baik yang dijahati. Itu kan prinsipnya joker. Kalau Nabi tidak, Nabi itu dijahati, dia membalas dengan baik. Walakin ya'fu wa yaghfiru, Nabi itu mengampuni ya.
Walan aqbidau, dan aku kata Allah tidak mematikan Muhammad Nabi itu sampai agama yang belok ini menjadi lurus kembali. Dan para manusia berkata la ilaha illallah. Ini ya dalam kitab Taurat yang belum dirubah, yang masih asli. Taurat itu ada redaksi ini. Kemudian adalah Israiliyat yang cerita-cerita dari Abdul Qadim, Abdul Jadim, dari Nasrani, Yahudi. Yang tidak sesuai dengan agama kita adalah tentu saja cerita ini kita tolak karena tidak sama dengan agama kita. Sebagaimana orang Yahudi berbuat bohong kepada Nabi Harun, bahwasanya sesungguhnya ketika Nabi Musa mengadakan khalwah di Gunung Tur Sina, yang mewakili beliau di dakwah orang Yahudi adalah Harun alaihissalam, maka orang Yahudi mengatakan alladzi sana'a al-ijla min ad-dhahab li bani Israil wa huwa alladzi da'a ila ibadatihim. Nabi Musa berusaha mendapatkan wahyu Tuhannya, menemui musuh akbar atau Jibril alaihissalam. Maka kata orang Yahudi, Nabi Harun ini membuat patung anak sapi kecil dari emas, kemudian mengajak mereka untuk menyembah patung ini. Nah, ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Nabi Harun. Nah, ini namanya Israiliyat, cerita-cerita yang diambil dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Oke, Mauqiful Quran perihal cerita ini, maka Al-Quran dengan tegas mengatakan itu adalah anggapan dan cerita yang bohong dari orang-orang Yahudi, sebagaimana dapat kita lihat dari surat Toha ayat 90-91. Oke. Kemudian al-Israiliyat al-maskutu anna fi dinina. Kemudian ada cerita yang diambil dari Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani, dari perjanjian lama, dari perjanjian baru, yang dalam agama kita tidak secara spesifik disebutkan prinsip sikapnya, apakah ini ditolak atau tidak ditolak. Ini adalah seperti ini. Sebagaimana cerita seputar perincian cerita-cerita dalam Al-Quran, yang Al-Quran menyebutkannya secara global, seperti cerita kalau kita baca Al-Baqarah itu kan gini, ada cerita tentang menyembelih sapi. Oke, kemudian sapi ini diperjelas bagaimana cara menyembelihnya, dari mana sapi betina itu dibeli, kemudian siapa yang membeli, berapa harganya, kemudian bagaimana cara menyembelihnya. Ini ada cerita detail perihal sesuatu yang global dalam Al-Quran, dan cerita-cerita ini diambil dari orang Yahudi, orang Nasrani. Maka ini adalah cerita yang al-maskutu anha. Para ulama debatable apakah ini diterima ataukah ditolak. Nah, seperti itu. Intinya dia adalah al-maskutu anha. Agama tidak mengambil sikap tegas antara menolak atau menerimanya. Maka para ulama ada yang menerimanya dan ada yang menolaknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh. Dhawabidul umran wal bunyan fi dhawil qasasil Qur'ani adalah kaidah pembangunan kota dan pembangunan bangunan yang dapat kita temukan dalam cerita-cerita Al-Quran. Setidaknya ada 3 ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Yahya Waziri dalam bukunya Al-Umran wal Bunyan fi Manduril Islami. Oke. Kaidah-kaidah pembangunan kota dan bangunan gedung-gedung itu ya. Baik rumah, kemudian menjadi perumahan, menjadi pedesaan, menjadi perkotaan, atau kelas terkecil itu, maka kaidahnya pembangunan itu adalah pertama, at-tahdir minal mumarasa al-mari al-fasidah. Harus menghindari praktek pembangunan yang merusak.
yang rusak. Jadi sudah tujuan awal itu rusak. Kemudian dipertegas taqwa Allah asasul mumarasat al-imariyah as-salihah. Setiap pembangunan, baik bangunan sebagai satuan atau sebagai klaster perumahan atau sebagai pedesaan atau sebagai perkotaan, pembangunan itu harus didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan pembangunan yang dilakukan oleh orang yang beriman dan yang tidak beriman. Pembangunan fisik itu adalah sebagai bekal dakwah. Jadi berdakwah dengan bangunan atau dai itu ya, maka dasarnya harus bertakwa, ada ketakwaan. Dan setiap bangunan kita harus menyimpulkan ketakwaan, mempersonifikasikan, mempertontonkan, memperlihatkan ketakwaan bangunan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan dari pembangunan perkotaan atau perdesaan atau perumahan itu adalah adanya tempat ibadah. Bahkan tempat ibadah itu menjadi sentral. Jadi titik tolak dari pembangunan itu adalah rumah ibadah itu terlebih dahulu, kemudian bangunan-bangunan yang lain didirikan. Itulah beberapa yang bisa kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama adalah at-tahdir minal mumarasat al-imari al-fasid, artinya adalah pembangunan itu tidak boleh niatnya adalah minal mubahah wa idharul quwah. Jadi Anda membangun rumah, membangun perkantoran, membangun klaster perumahan, atau apapun itu, kemudian niat Anda adalah untuk berbangga-banggaan, untuk menunjukkan diri Anda adalah sangat superior, menunjukkan diri Anda adalah orang yang kaya, menunjukkan diri Anda adalah orang yang di atas orang lain. Anda bersombong-sombong dengan bangunan Anda. Tidak boleh. Atau abasyatul ghayah. Anda membangun itu hanya untuk main-main saja. Tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada tujuan yang dibenarkan oleh syariah, atau mungkin tujuan Anda dalam membangun itu jelas untuk perkara yang haram, jelas tidak boleh. Inilah, maka konteksnya adalah yang pertama adalah tujuan pembangunan itu harus jelas. Tidak boleh Anda membangun tanpa tujuan, yang artinya adalah bangunan Anda hanya bermain-main saja, menghamburkan waktu Anda, menghamburkan uang Anda, membangun material dunia ini untuk menuruti nafsu Anda. Yang kedua adalah Anda membangun harus ada tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas adalah untuk menunjukkan ketakwaan, kerendahan manusia di hadapan Tuhan semesta alam dalam bangunan Anda. Ini bisa kita lihat dalam Al-Fajr ayat 6 dan 14. Silakan dilihat arti dan tafsirnya, atau Asy-Syu'ara 128 131. Kemudian takwal ilah asasul mumarasah al-imariyah as-salihah. Tujuan dari pembangunan itu adalah mempersonifikasikan, memperlihatkan bahwasanya Anda dan bangunan Anda adalah makhluk yang tunduk dan bertakwa kepada Tuhan semesta alam. Jadi baik diri Anda dan bangunan Anda tidak boleh sebagai simbol kesombongan Anda, simbol keangkuhan Anda, keangkuhan sosial, keangkuhan politik. Tidak boleh. Harus menunjukkan ketakwaan Anda. Ini bisa kita lihat Taubah 109 ya. Adakah orang yang mendasari bangunannya atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaan Allah? Nah ini ya, jadi harus ada ketakwaan. Ketakwaan menjadi fondasi dalam membangun dan dalam bentuk bangunan Anda. Nah ini yang membedakan bangunan orang yang beriman dan yang tidak beriman. Yang ketiga adalah jika Anda sedang membangun perumahan, Anda membangun pedesaan, Anda membangun perkotaan, dan Anda diminta untuk membuat desainnya, maka harus ada wujudul masjidi awalan. Maka titik dari pembangunan itu adalah adanya tempat beribadah, tempat bersujud, tempat menghinakan diri manusia di hadapan Tuhannya, yakni masjid. Sebagaimana bisa kita lihat dalam surat Ibrahim
Al-Ibrahim ayat 37. Oke, selanjutnya adalah kita berpindah kepada contoh yang lain. Contoh yang lain ini adalah kita madadu khalqil malaikati wal jan. Materi terciptanya malaikat dan jin. Oke. Para mahasiswa yang saya hormati, makhluk hidup yang berakal itu kalau dalam Al-Quran maka disebutkan ada 3. Pertama malaikat, kemudian jin, dan kemudian manusia. Kita akan lihat dari apa sih penciptaan malaikat itu, penciptaan jin itu, dan penciptaan manusia itu dalam cerita-cerita yang dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ceritanya bukan mistos, ceritanya bukan mistis, ceritanya bukan fiktif, tapi ceritanya adalah ahsanul haq dan qasasul haq, cerita yang indah dan cerita yang valid, yang sahih, dan sumber bersumber dari Tuhan yang maha benar. Shadaqallahul adzim. Pertama, malaikat makhlukuna qabla khalqi Adam. Tentu dalam penciptaan malaikat itu lebih dahulu diciptakan daripada Adam sebagai manusia pertama. Bisa kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 30 ini. Kemudian dari segi materi, maka dari Aisyah dia berkata, Rasul bersabda, khuliqatil malaikah min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi kalau Anda lihat lampu, ada lampunya, kemudian ada cahayanya. Kalau Anda menyalakan korek api, ada apinya, kemudian ada asapnya, kemudian ada cahayanya, dan cahaya itulah yang menerangi, itulah yang diciptakan malaikat. Kemudian al-jin makhlukuna qabla khalqil insan, sama sebagaimana malaikat itu diciptakan sebelum manusia, maka jin itu diciptakan terlebih dahulu daripada penciptaan manusia. Nah, ini bisa kita lihat. Wal jana khalaqnahu, dan jin kami ciptakan dia min qablu, sebelum penciptaan manusia. Jadi jin dulu baru manusia. Jadi secara al-makhlukat al-hayat al-aqilah, manusia itu adalah makhluk yang berakal yang diciptakan paling akhir. Oke, dia diciptakan setelah penciptaan jin, dia diciptakan setelah penciptaan malaikat. Oke. Nah, kemudian jika malaikat diciptakan dari cahaya, maka jin itu diciptakan dari min naris samum mimma rijim minna. Oke. Anda bayangkan ini api yang panas dan nyala api. Mimma rijim minna, kata marij itu ya. Mayas samum yang diartikan oleh para ulama, api yang sangat panas adalah ar-rihul haram, asap atau angin yang panas, yang tentu saja bisa membakar sebagaimana api itu ya. Kalau marij itu adalah gabungan dari akhir juz'in harin min lahi binar. Kalau gini, marij dan samum itu enaknya. Kalau nyalakan korek api, trek, ya, ada nyalanya, ada nyala. Ada korek api pada ya. Nah, ini saya ada korek api. Oke, marij itu kalau Anda lihat, ini penciptaan ya, penciptaan malaikat. Kalau penciptaan malaikat, nah ini ada cahaya. Kalau penciptaan ya dari cahaya itu nanti jadi malaikat. Ini contoh saja. Kalau jin itu adalah min naris samum dan marijim minna. Oke. Kalau Anda lihat ini api ini, korek ini, dia ada api yang paling akhir. Nah, ini api yang paling akhir, yang paling atas. Kemudian di antara api yang paling atas itu ada hawa panasnya, dan hawa panas ini coba Anda lihat, kertas ini dengan korek ini dia tidak bersambung tapi terbakar ya. Oke. Nah, yang menjadikan dia terbakar itu adalah hawa panas yang mengandung unsur api,
Dia seperti tidak ada apinya, tapi dia terlihat asapnya. Nah, campuran dari asap, api, inilah yang dia dijadikan sebagai min naris samum wa min marijim min nar. Inilah unsur penciptaan jin alaihissalam. Kok jin alaihissalam, unsur penciptaan jin. Oke, ini yang terakhir contohnya adalah kita berbicara tentang marahilul khalqi Adam, urutan etapa penciptaan makhluk manusia pertama yang kita kenal dengan Adam alaihissalam. Oke, penciptaan Adam itu ada 5 etapa. Pertama adalah turab, selanjutnya minatin, selanjutnya min tinil lazib, selanjutnya min salsalin min hama'in masnun, yang selanjutnya adalah min salsalin kal fakhor, kemudian ditiupkan roh. Oke ya. Etapa penciptaan Adam sebelum ditiupkan roh. Jadi jasad-jasad Adam alaihissalam itu di surgawi dulu. Oke, jasadnya diciptakan dulu, kemudian rohnya dimasukkan. Nah, etapa penciptaan fisik tubuh Nabi Adam alaihissalam itu pertama adalah min turabil ar, dari tanah. Ini ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah sebagaimana penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah ya, dari tanah. Kemudian tanah itu diambil dari khalaqa Adam min qabdatin qabada min jam'il ar. Jadi tanah Nabi Adam itu diambil dari tanahnya itu Nabi Adam di surgawi. Allah juga sudah menciptakan bumi. Tanahnya diambil dari bumi, dari berbagai sisi bumi. Ada yang dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Oke, diambil dari berbagai sisi. Akhirnya karena tanah ini dicampur dari berbagai benua, dari berbagai daerah, maka ya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang emosionalan, ada yang empatian. Nah, itu ya. Kenapa berbeda-beda? Karena karakter tanahnya berbeda-beda. Kemudian setelah tanah ini diambil oleh Allah dari berbagai daerah, yang akhirnya menimbulkan karakter yang berbeda-beda dalam manusia, adalah tanah itu dicampur dengan air. Tanahnya diambil, kemudian dicampur dengan air. Dalam bahasa Al-Quran adalah tinun, campuran debu, tanah dengan air. Kita bisa lihat dalam Shad 71 dan Al-A'raf 71. Kata iblis, Tuhan, engkau menciptakan saya dari api, tapi engkau menciptakan Adam dari tin. Tin itu adalah etapa kedua penciptaan Adam. Debu dicampur dengan air, jadinya tanah bercampur air. Tanah apa itu? Jadi tanah bercampur air. Yang ketiga adalah mintinil lazib, tanah liat yang lengket. Ya, tanah liat yang lengket. Oke, kalau Anda ada debu, ada tanah, dikasih air, kemudian diaduk, oke, akhirnya airnya dan tanahnya menjadi satu, akhirnya kan agak lengket-lengket kalau diambil itu. Nah, biasanya diartikan dengan tanah liat yang lengket. Nah, ini ya. Bisa kita lihat dalam Shofat ayat 11 ini. Selanjutnya adalah min solsolin min hama'im masun, tanah liat tadi, di tanah liat tadi ketika sudah menjadi lumpur, kemudian dikeringkan, karena ketika dia sudah kering, maka dia berubah warna. Cobalah nanti Anda perhatikan ya. Tanah liat, tanah itu, tanah liat kasih air, diaduk, tanahnya namanya turab, kasih air namanya tin, kemudian dikasih apa? Dikasih diaduk namanya tin. Kemudian jika dia sudah lengket, dibiarkan dia lengket ya, diaduk, kemudian lengket, namanya adalah tinil lazib. Kemudian dia dibiarkan mengering ya, mengering namanya adalah salsalin min hama'im masnun.
Nah, setelah dia mengering, maka dia tanah liat seperti tembikar, tanah liat itu dia akan dicetak, dibuat, dicetak, ada dicetak sebagai keramik, sebagai tempat piring, sebagai gelas, dan lain sebagainya. Dari min solsolim min hamaim masnun ini dijadikan min solsolim kal fakhor. Dibentuklah karakter manusia yang fakhor itu adalah artinya adalah dia berongga, dia berongga. Sol kal fakhor itu adalah dia berongga, dan ketika dia berongga maka otomatis dia bersuara di dalam kalau diketuk. Nah, itu manusia ya. Karena fakhor artinya adalah sesuatu yang membanggakan, maka karakter manusia itu sudah berbangga. Itu adalah min solsolin fakhor. Oke, ketika sudah menjadi tubuh tak beruh inilah, maka Allah berfirman dalam Al-Hijr 29, Faidah sawa itu, maka ketika aku telah menyempurnakan bentuk zahir Adam, bentuk Adam, oke, dari tin menjadi dari turab menjadi tin, dari tin menjadi tinil lazib, dari tinil lazib menjadi solsolim min hama'in masnun, dari min solsolim min hama'in masnun menjadi solsolim kal fakhor, menjadi bentuk fisik manusia sempurna, maka wa nafakhtu fihi min ruhi, maka Allah meniupkan roh kepada jasad tersebut, dan jasad yang beruh itu dinamakan sebagai Adam alaihissalam. Ya Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud hormat, bukan sujud ibadah ya, sujud hormat kepada jasad dan ruh yang oleh Allah dinamakan sebagai Adam alaihissalam, khalifah pertama di muka bumi. Terima kasih para mahasiswa yang saya hormati. Ini rujukan yang saya pergunakan. Al-Qasasul Quran ini rujukan utama, bahkan redaksi-redaksi yang saya tulis dalam PowerPoint ini hampir lafdan wa maknan. Lafdannya saya ambil dari Sholah Khalidi, kemudian contohnya dari Syekh Yahya Waziri dan Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis dalam Fabihuda Muqtadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.